Terima kasih Prof. Mahfud. Perkenalkan, nama saya Ides. Ides, Pak. Ya. Saya sebenarnya warga Depok, Pak, Jawa Barat. Ya. Kebetulan saya lagi dirawat di Jogja, di Sarjito sama Bethesda. Jadi saya mengalami sakit stroke sama tumor GIS, Pak. Jadi seminggu 3 kali saya ke rumah sakit. Sarjito 1 kali, Bethesda 2 kali. Nah, kemudian saya punya problem, Prof. Saya mencoba pindah lokasi pemilu. Nah, kemudian saya datang ke KPU Jogja, Prof, di Jalan Magelang. Oleh staf-staf di bawahnya, saya diberi penjelasan, oh bisa Pak, terus saya dilihatin aturannya, kalau dirawat di rumah sakit bisa. Nah, setelah diproses, sampai di atas, oleh kepala bagian datanya ditolak. Alasannya, saya bukan rawat inap. Terus saya bilang, loh saya sudah 3 tahun di Jogja, apa saya mesti masuk rumah sakit lagi? Saya diskusi debat gitu kan, panjang, akhirnya dia bilang yang bisa hanya rawat inap Pak, katanya. Kalau rawat jalan nggak bisa, katanya. Nah akhirnya saya tanya, ini keputusan Anda, penterjemahan Anda atau apa? Kenapa? Karena kan saya ingat omongan Pak Mahfud di TV. Kalau nggak ada yang melarang, bukan berarti nggak boleh. Waktu di DPR itu kan. Nah, kok Anda bisa menerjemahkan sendiri? Saya nggak boleh. Sementara saya nggak mungkin pulang ke Depok. Karena kondisi mana, Pak? saya. Tinggal di mana? Di Jogja ini apa di Gunung Kidul, apa di kota? Noto Prajan, Pak. Noto Prajan itu kota ya? Iya, di ya? Kauman, Pak. Oke. Nah, terus itu satu pertanyaan itu akhirnya saya bilang, berarti saya nggak bisa dong? Enggak, katanya. Berarti saya hilang dong hak saya, hak memilih. Ya terserah Bapak, kalau mau pulang aja ke Depok, katanya. Nah, jadi saya begini, apakah aturan itu sebegitu kakunya? Saya bilang sama dia, sampai orang seperti saya yang jalan susah aja nggak boleh pindah, saya bilang. Nah, itu akhirnya. Terus pertanyaan kedua, Prof, saya walaupun saya disabilitas, sakit dan dirawat, semangat saya tinggi, Prof. Dari dulu saya pendukung PDI. Bagus. Nah, jadi saya tetap mengikuti Prof di debat maupun di Twitter, Prof. Ya. Kemanapun saya baca kasih, terus. Terima kasih Pak Ides. Nah, Ides, terus ya, namanya. Pertanyaannya yang kedua, Prof. Kenapa dalam debat yang saya lihat, Prof, itu yang menerjemahkan stunting secara benar itu cuma Pak Ganjar. Ya. Gitu loh. Kenapa saya katakan begitu? Saya sebelum kena stroke, Prof, saya kerja di World Bank. Di ini program yang mendesain program stunting. Nah, setelah saya cermati yang sesuai dengan desain awal stunting, itu cuman Pak Ganjar. Kalau yang lainnya ngaco. Artinya begini, susu gratis, makan gratis, 400 triliun duitnya itu adalah uang utang dari World Bank. Ya. Itu loh. Dan kenapa tidak disinggung, Prof, bahwa itu adalah uang utang yang akan dipakai oleh Prabowo untuk makan gratis. Ya. Nah, besok-besok tolong diumumkan kalau itu uang utang dari World Bank. Kalau perlu Bu Sri Mulyani yang mengumumkan, karena saya terlibat di situ, Prof.
Oke, baik Pak Ides. Ya, itu. Biar bergantian. Terima kasih, Prof. Ya, Pak Ides. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ides. Soal pindah untuk lokasi pemilu itu aturannya sudah ada, yang seperti itu pasti boleh. Tetapi ditolak hanya karena tidak nginap ya, karena tidak rawat inap lalu ditolak. Padahal Bapak sudah pindah dari Depok untuk pengobatan ke Jogja sudah selama 3 tahun. Baik, nanti kami akan berkirim orang ketemu Bapak agar mengurus melalui TPC. Tim pemenangan cabang kota Yogyakarta akan didampingi oleh mahasiswa-mahasiswa saya di UII dan UGM dari animasi. Dari animasi tadi ada yang datang dari animasi. Nah, nanti ya, ini animasi nih. Anak Ideologi Mahfud MD Indonesia namanya. Ya, namanya gitu ya. Masih bisa sampai tanggal 7, Pak. Masih bisa, Pak, sampai tanggal 7. Jadi saya tidak kehilangan hak ya. Tidak boleh kehilangan hak, tidak boleh kehilangan hak orang memilih. Jadi dulu ada cerita, pada tahun 2009 yang karena dianggap ada kecurangan, ada beberapa orang tidak tercantum di daftar pemilih tetap sehingga oleh KPU tidak diizinkan untuk memilih. Kenapa? Karena tidak ada di daftar pemilih tetap. Kemudian mengadu ke MK, saya katakan memilih itu adalah hak konstitusional, sedangkan terdaftar itu adalah hanya administrasi. Oleh sebab itu waktu itu saya sebagai ketua MK memutuskan membawa KTP atau paspor saja bisa untuk langsung memilih. Nah sekarang apalagi cuma pindah kayak gini. Harus boleh, kalau tidak itu bisa diperkarakan telah melampas hak konstitusional warga negara. Tolong dibantu ya. Animasi ya, ini cari ini alamatnya Pak Ides nanti. Kemudian ya, sudah banyak dibahas Pak. Yang bisa menjelaskan soal stunting itu tadi malam hanya Pak Ganjar. Yang lain tidak ngerti stunting. Mencampur aduk antara stunting dan kekurangan gizi. Padahal itu dua hal yang berbeda kan. Nah, saya kira masyarakat sudah tahu itu dan silakan nanti dinilai sendiri soal masalah-masalah yang seperti itu karena itu di dalam debat kemarin. Terima kasih Pak Ides. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Prof. Oke. Tabrak, Prof. Tabrak, Prof. Sebentar ya, sebentar. 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 Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.